Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang Teorema Pitagoras. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini kita diberikan sebuah gambar. Kalau kita lihat, gambarnya ini merupakan gabungan dari dua buah segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku yang kecil, lalu ada juga segitiga siku-siku yang besar. Nah, kita diminta untuk menghitung panjang X-nya di sini. Untuk menghitung panjang X di sini, tentunya kita harus mencari sisi bagian sini terlebih dahulu. Kita misalkan sisi P misalnya. Nah, untuk menghitung panjang sisi P, maka perhatikan segitiga siku-siku yang kecil. Dan sisi P ini merupakan sisi terpanjang atau sisi miring dari segitiga siku-siku yang kecil. Maka untuk menghitung panjang P ini, perhatikan rumusnya. P kuadrat sama dengan, ingat kalau yang ditanya ini sisi terpanjang dari segitiga siku-siku yang kecil, maka rumusnya itu adalah ditambah nantinya. Yaitu 4 kuadrat ditambahkan dengan 3 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16, lalu ditambah 3 kuadrat hasilnya 9. Sama dengan 16 ditambah 9 hasilnya 25. Maka P ini kan masih P kuadrat. Maka kalau P saja itu sama dengan akar dari 25. Dan akar dari 25 itu hasilnya adalah 5. Dengan satuannya di sini yaitu cm. Ini baru panjang P. Nah, setelah kita mengetahui panjang P, barulah kita bisa menghitung panjang X-nya di sini. Perhatikan, apakah X ini merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku yang besar nih? Ternyata bukan. Ya kan? Karena bukan sisi terpanjang, maka rumus X ini pasti dikurang nantinya. Yaitu rumusnya adalah X kuadrat sama dengan, perhatikan sisi terpanjangnya terlebih dahulu. 13 kuadrat dikurangkan dengan P kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat dikurang P-nya tadi sudah kita cari, yaitu nilainya adalah 5. Karena sini kuadrat, maka sini kita tulis 5 kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat hasilnya 169, lalu dikurang 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan 169 dikurang 25, kita peroleh hasilnya 114. Ini masih X kuadrat. Maka X saja itu sama dengan akar dari 144. Dan akar dari 144 itu hasilnya adalah 12 dengan satuannya di sini yaitu cm. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung panjang X dari gambar ini. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan langkah-langkah dalam pengerjaannya. Hitunglah panjang BC dari gambar berikut. Nah, ini ada gambar apa ini? Gambar trapesium, ya kan? Atau boleh juga kita lihat di sini yaitu gabungan dari dua buah segitiga siku-siku. Kita diminta untuk menghitung panjang BC. Nah, untuk menghitung panjang BC, maka perhatikan segitiga siku-siku BCD. Tentunya panjang BD harus diketahui terlebih dahulu. Kebetulan di soal kita kali ini panjang BD belum diketahui. Maka dari itu, kita cari terlebih dahulu panjang BD. Dan untuk mencari panjang BD, maka perhatikan segitiga siku-siku ABD. Dia siku-sikunya di D. Apakah BD ini sisi terpanjang atau sisi miringnya? Ternyata bukan. Yang terpanjangnya di sini kalau kita lihat yaitu yang AB-nya. Maka tentunya untuk mencari panjang BD, rumusnya nanti dikurang. Yaitu BD kuadrat sama dengan, perhatikan sisi terpanjang, AB kuadrat dikurang dengan AD kuadrat. Sama dengan panjang AB-nya di sini yaitu 25. Maka di sini kita tulis 25 kuadrat. Lalu dikurang panjang AD-nya di sini yaitu 20. Maka di sini kita tulis 20 kuadrat. Sama dengan 25 kuadrat hasilnya 625, lalu dikurang 20 kuadrat hasilnya 400. Sama dengan
625 dikurang 400 kita peroleh hasilnya di sini yaitu 225. Ini masih BD kuadrat. Maka BD saja itu sama dengan akar dari 225. Dan akar dari 225 hasilnya adalah 15. Dengan satuannya di sini yaitu sentimeter. Ini baru panjang BD. Nah, setelah kita mengetahui panjang BD, barulah kita bisa mencari panjang BC dari pertanyaan soal kita kali ini. Nah, karena BC bukan sisi terpanjang, maka nantinya rumusnya pasti dikurang. Ingat, kalau yang ditanya sisi terpanjang, maka baru rumusnya ditambah. Kalau bukan, itu artinya rumusnya dikurang. BC kuadrat sama dengan, perhatikan sisi terpanjang atau sisi miringnya, yaitu BD kuadrat. Dikurangkan dengan CD kuadrat. Sama dengan panjang BD-nya tadi sudah kita cari yaitu 15. Maka di sini kita tulis 15 kuadrat. Lalu dikurang CD. Panjang CD di sini 9, maka di sini kita tulis 9 kuadrat. Sama dengan 15 kuadrat hasilnya yaitu 225. Lalu dikurang 9 kuadrat hasilnya 81. Sama dengan 225 dikurang 81 kita peroleh hasilnya yaitu 144. Ini baru BC kuadrat, maka BC saja itu sama dengan akar dari 144. Sama dengan berapa nih? Akar dari 144. Itu hasilnya adalah 12. Dengan satuan yang dipakai di sini yaitu sentimeter. Nah, seperti inilah cara penggunaan dari rumus teorema Pitagoras. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.